Shalom, selamat pagi semua Nana Teacher kelas 1, mulai dari kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apa kabar hari ini? Teacher berharap semua Nana Teacher dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku Bupena 1D, tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Sekarang kita masuk ke pendamping pembelajaran 6. Anak-anak teacher silakan dibuka bukunya halaman 114. Sebelum mulai belajar, jangan lupa terlebih dahulu berdoa ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita mulai pembelajaran kita dengan muatan bahasa Indonesia, membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai peristiwa siang dan malam. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan pada siang hari dan malam hari. Pada siang hari, matahari bersinar dengan terang dan udaranya terasa hangat. Sehingga pada siang hari kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan pada malam hari, waktunya orang-orang beristirahat. Pada malam hari juga terdapat bulan dan bintang apabila langitnya cerah. Kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari misalnya tidur malam. Nah, berdasarkan perbedaan kegiatan antara peristiwa siang dan malam tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita tentang kegiatan kita. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah cerita mengenai perbedaan siang dan malam tersebut? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita buat kalimat terlebih dahulu. Kita buat beberapa kalimat. Lalu kita rangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Kita susun menjadi sebuah cerita. Lalu kita merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita berdasarkan urutan kejadiannya. Kita lanjutkan muatan matematika, mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Anak-anak teacher tentu masih ingat ya, apa saja contoh alat ukur panjang yang tidak baku? Ya, contoh alat ukur panjang tidak baku misalnya jengkal, langkah, hasta, dan depa. Untuk membandingkan panjang benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Misalnya antara jengkal kita dengan jengkal teman atau langkah kita dengan langkah teman. Jengkal dibandingkan dengan jengkal, langkah dibandingkan dengan langkah, hasta dibandingkan dengan hasta, dan depa dibandingkan dengan depa. Jadi, kita tidak bisa membandingkan panjang suatu benda dengan alat ukur jengkal dan menggunakan alat ukur langkah secara bersamaan. Harus jengkal dengan jengkal, langkah dengan langkah, hasta dengan hasta, dan depa dengan depa. Sekarang coba perhatikan bukunya di halaman 116. Nah, di sini Mei dan Dedi mengukur panjang meja mereka dengan menggunakan jengkal. Kita lihat panjang meja yang diukur dengan jengkal Mei adalah 8 jengkal. Lalu panjang meja yang diukur dengan jengkal tangan Dedi adalah 7 jengkal. Mengapa hasil pengukuran mereka berbeda? Hal ini karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi. Nah, itulah yang dikatakan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Apabila kita mengukur benda dengan satuan tak baku, ukurannya pasti berbeda-beda tergantung orangnya. Lalu sekarang kita mau membandingkan benda berdasarkan hasil pengukurannya. Coba lihat di bukunya, di gambar yang di bawahnya ya. Nah, sekarang kita mau membandingkan hasil pengukuran dua benda. Di sini ada gunting dan ada garpu. Kita ukur dengan menggunakan klip kertas. Panjang gunting ada 6 klip kertas
dan panjang garpu ada 7 klip kertas. Berdasarkan hasil pengukuran ini, maka benda yang paling panjang adalah garpu dan yang paling pendek adalah gunting. Lalu sekarang kita bandingkan panjang gunting dengan panjang garpu. Perbandingannya adalah garpu lebih panjang dari gunting atau gunting lebih pendek dari garpu. Nah, bagaimana anak-anak teacher? Sudah paham kan mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tidak baku? Kalau kurang paham, boleh bertanya kembali sama teacher ya. Sekarang kita belajar muatan PPKN, menjelaskan makna simbol sila kelima Pancasila. Anak-anak teacher tentu masih ingat kan apa bunyi sila kelima Pancasila? Iya, bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, sekarang coba perhatikan warna apa saja yang ada pada simbol sila kelima. Yang pertama, latarnya berwarna putih. Nah, latar yang berwarna putih ini melambangkan kesucian atau kemurnian. Lalu, simbol padi melambangkan kemakmuran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Lalu, warna hijau yang ada pada kapas melambangkan kesuburan. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Kebutuhan pokok bangsa Indonesia yaitu pangan dan sandang. Pangan itu sama dengan makanan yang dilambangkan dengan padi. Padi diolah menjadi beras, lalu beras bisa dimasak menjadi nasi. Dan sandang itu sama dengan pakaian yang dilambangkan dengan kapas. Nah, kapas ini diolah menjadi baju. Jadi, kebutuhan pokok kita adalah makanan dan pakaian. Apabila rakyat Indonesia sudah terpenuhi kebutuhan pangan dan sandangnya, maka sudah dikatakan negara yang makmur. Nah, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kamu, kerjakan latihan soal subtema 1, halaman 119 sampai 120. Apabila ada soal yang tidak dipahami pengerjaannya, boleh bertanya kembali sama teacher ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.